Kembali lagi di episode terkini Musuh Masyarakat bareng gua Adriano Kalbi. Dan saya Triatan Muslim, The Covid Man. Ya, bagi semua pendengar Noise, kami mohon maaf kalau ada gangguan teknis sedikit karena ini rekamannya nggak ketemu karena Triatan Muslim lagi Covid. Yoi, kayaknya sih kemungkinan kemarin nggak tahu karena apa. Yang jelas dites Covid. Dan ya kita lucu-lucu tapi mikirin kesehatan juga bro. Oh, Jadi masih. kita nggak bertemu hari ini. Iya. Mumpung kita lagi kedatangan tamu, ini pakarnya nih Slim. Maksudnya kita topik kali ini kita membicarakan menanyakan hal sensitif itu tidak apa-apa. Bangsat gua dong kena Iya dong. Mumpung lagi ada orangnya dong. Mumpung lagi ada orangnya. Topiknya. Iya, ini spesifik buat Om Deddy nih karena Iya. ini kita sudah numpang Bang Adri ini tappingnya di close the door ini ya berarti. Betul. Gua mau balik kata-kata lu Dri. Oke. sebentar, Dri. Menanyakan hal-hal sensitif itu nggak apa-apa. Betul. Kalau yang ditanyain juga suka umbar-umbar konten sensitif. Dri. Oh gitu. Itu pembelaannya ternyata. Enggak, tapi gini Om, gua tapi itu gimana sih kejadiannya? Cuk, gitu diulang lagi. Enggak, aku sumpah aku di malam itu pas podcast Om Deddy rame aku nontonin dari awal sampai akhir tak cepetin bahasan mana sih yang bikin rusuh begitu. Ternyata Om Deddy nggak salah. Yang salah Agung Karmalogi. Itu satu. Yang kedua kan terus ada potongan-potongan video Ada tuh. potongan-potongan. Yang gua nanyain perawan, Iya. ya kan. Tapi potongan konteks panjangnya nggak dilihat cuma potongan-potongan doang. Konteks panjangnya itu apa? Konteks panjangnya ya karena lagi ngomongin macam-macam semua larinya ke sana. Gua kalau mau protes sebenarnya gua gampang. Gua mau protes bisa nih gua sekarang nih. Itu anda-anda yang mengatakan bahwa gua menghina, melecehkan wanita dan sebagainya itu semua. Pada saat saya nyelamatin orang diperkosa di sini, nangkepin mafia yang merkosain orang. Anda kemana anjing? Anda kemana? Anda kemana bangsat? Anda kemana? Kenapa giliran yang ini langsung jadi gede? Sabar, lucu banget. Tapi memang seiring bertambahnya umur tuh gak bisa kalau nanya ke orang yang beda usia jauh tuh emang jadi disangka mesum lebih cepat emang. Bener Om, gue nih ya sekarang cita-citanya tambah umur. Gue nggak pengen berharap keren, nggak berharap gue. Gue berharap kalau ada perempuan misalnya di klub sapa-sapaan gue di tos nggak awkward, udah itu doang gue. Karena cuma segitu doang harapannya Om. Karena kalau ngeliatin 3 detik lebih lama pasti creepy banget nih orang gitu. Jadi udahlah pasrahin aja. Jadi keren di kalangan anak muda tuh kayaknya harus dilepas. Berarti nggak ada anak muda nyari om dong? Oh, itu lain lagi. Itu gimana nih? Lo nggak, gua nanya. Katanya nanya hal sensitif nggak apa-apa. Lu kok nggak jawab Dri? Ya gini, kalau emang nyari om itu kan dicari kan, bukan jadi kelihatan kita yang nyari, itu yang mungkin membedakan. Oh iya betul. Enggak, tapi Om dia tuh ada pembelaan yang lucu. Dia bilang gini, kok nanyain keperawanan dibilang fetis? Itu bukan fetis, tapi itu kepedulian semua orang tua. itu kepedulian orang tua. Wow. Om Deddy sampai take down ya. Maksudku podcast bersama menteri, bersama problem. Nah itu nggak gua take down. Sensitif aja ditayangi lo sama gamers lo. Aduh. Gila. Tapi emang kayaknya udah terlalu banyak ya, maksudnya batasan-batasan pertanyaan yang nggak bisa ditanyain, padahal sebetulnya itu pertanyaan wajar gitu. Nanya agama boleh nggak? Menurut gua ya boleh lah, masa nggak boleh? Nggak usah agama deh, jangan agama mah jauh lah. Ini deh, ketemu orang, kayaknya gemukan ya sekarang. Itu kan pertanyaan. Orang udah, kenapa baru ketemu dan nanya gemukan? Ada saudara gue dibilang sama saudaranya bener. Lu kayaknya gemukan deh. Habis itu dia ngilang loh. Hah, kenapa? Serius ngilang. Begitu gua samperin tau nggak? Dia lagi di depan teras, nangis. Ya Begitu gua samperin, lu ngapain nangis? Ngapain nangis lu? Iya karena gua dibilang gemukan. Gue bilang, anjing lu nangis di depan nggak bikin lemak lu kebakar? Gue bilang. Lu tetap gemuk, goblok. Iya, masa Kalau gemuk nangis nggak bikin kurus ya, cuma jadi gemuk basah doang kan. Gak apa-apa. Saya ngatain orang gemuk gak apa-apa. Soalnya lagi gemukan sekarang. Nggak, tapi menurut gua gemuk boleh dikatain karena lo nggak lahir gemuk menurut gua. Beda kalau ya lah bener kan. Kalau tinggi badan mungkin lebih sensitif. Tapi kalau gemuk Tapi kan mah lu nggak lahir pilihan. tinggi. Iya makanya. Ayo. Enggak, maksudnya
kan kita emang kan genetiknya udah tinggi mentok segitu. mentok di Kalau sana. kalau gemuk tuh kan pilihan. Iya benar, pilihan. Nggak, maksudnya lu bisa gemuk Nanti bisa kurus. Anda dikomplain sama orang-orang yang mengatakan saya gemuk karena hormonal, Nah, karena turunan, genetik. ya harusnya orang-orang gemuk yang gemuk begitu pakai baju khusus aja, maksudnya biar nggak ditanyain gitu. Loh bener bro, Bener. kita kan nggak tahu nih nanya orang gemuk, Kayak tersinggung nggak ya? Mending lu pakai baju ini, baju Iya. rehab gitu, maksudnya. Kayak pasien kayak gemuk Alzheimer ya, normal. kayak pasien Alzheimer. Ada Jadi kalau- informasi maksudnya. Ada informasi. Is by gene gitu. Ya ini memang genetik gemuk gitu. Nah, Wah anjing lu tau gak ya? Gue kayaknya di podcast ini gue tambah masalah deh kayaknya. Karena gue yakin dipotong pasti kata-kata gue nih anjing. tenang. Coba, bagaimana, pemain Mobile Legend nggak dengerin podcast ini? Gitu. Jadi. Tapi serius itu pas Anda kasus rame, saya sampai scroll itu pelan-pelan mana sih yang masalah? Nah gitu. Ternyata pas habis itu rame dipotong-potong gitu. Anda sih kepancing sama Agung Karmologi. Salahnya dia ini juga salah. Dia kan ngondek. Podcast Anda kan nggak kapok ngundang orang-orang ngondek ya kan. Kemarin di take down. Kemarin podcast Anda di take down ngundang orang ngondek. Jadi sensitif. Coba mungkin yang nanya siapa gitu. Nggak masalah. Tapi Jadi karena masalah- dia ngondek, terkesannya tuh julid banget gitu. Iya. Masalahnya di sana ya jadi ya. Intimidatif kesannya ya. Oh, ya paham saya paham. Yang jadi masalah tuh ya, gue tuh punya teman-teman yang luar biasa yang pemikirannya terbuka. Salah satunya ya di antara kalian berdua ini ada teman kita satu lagi yang habis direhab kemarin. Iya. Ya kan? Ya. Dia dengan baiknya dia nelpon gua pada saat itu. Om, kalau mau gue belain. Gue bilang sama dia, bro, gua lagi nggak nyari masalah bro. Lu belain gua sih. Masalah tambah besar bro. Aji. Bahasa yang belain Coki. Bukan belain lu jorokin gua ke jurang. Enggak, kalau Coki belain Om Deddy jadi gabung berita bro. Ya Allah. Ya kan? Iya. Orang-orang mesum dan pemakai bergabung. Ya. Pertanyaan Ya, apa kita- lagi ya? pertanyaan apa lagi ya, yang Sesi? sensitif? Enggak, kita itu agama tadi agama. Agama boleh sih nanya agama. Kalau aku wajib kalau aku nanya agama orang tuh Ya. wajib kalau aku bro. Karena takutnya apa? Iya takut salah nge-treat kita bro. Tergantung salah sebenarnya nge-treat. wajib tergantung situasinya begitu. Benar. Misalnya ada orang yang nginep di rumahku. Ya. Aku misalnya tak ragu-ragu dia agamanya apa. Eh, Tapi gara-gara sekarang orang pada jangan nanya-nanya agama dong. Ya. Loh, aku nih nanya agama, Anda Islam apa enggak biar kalau Islam berarti disiapin ini, disiapin ini. Kalau Kristen berarti diusir. Enggak, maksudnya disiapin kamar lain gitu. Enggak benar. Maksud lo adalah lo nanya benar itu, agama bro. boleh karena tergantung konteksnya gitu. Kalau lo mau nge-treat makanan Tergantung konteksnya. Oh, Ya, benar. Jadi menurut dia apapun boleh ya. boleh. Kalau tanya gender boleh nggak? Gender Kenapa boleh. diam lu pada? Nah, Kenapa lu pada diam lu? Sabar. Kenapa lu pada diam? Kenapa lu pada diam? Boleh. Hah? Enggak, karena biasanya gender nggak perlu ditanya. Ya nggak sih? Bro, sekarang ada buci-buci bro, susah bro dideteksi bro. Aku mohon maaf nih. Ini aku lebih sensitif nanya gender, lebih ragu. Misalnya kita syuting nih, ada cewek rambutnya pendek banget, sorry mohon maaf ya nggak ada teteknya, dan dananya cowok banget, tomboy banget. Ya. Itu aku justru nanti ini kalau aku tanya Mbak cewek apa bukan itu lebih sensitif Ya. bagiku bro daripada Berarti- agama. Lo jadi kalau nanya kalau penampilan fisiknya nggak jelas gitu maksudnya. Bangsat. Anda Gue tanya nih. Gue biasanya bukan nggak jelas, dia ya nggak jelas juga sih. Iya memang Dia- nggak jelas. Manggil kakak sekarang. Kakak tuh general neutral Kakak tuh tuh benar. Netral. Waduh. Agak susah ya. bukan. Kalau misalnya dia cewek, Ya. harus ditanya dong. Takutnya aku ganti baju depan dia, begitu pak. Kan Lah, sekarang enggak, misalnya Lu cowok juga ganti baju depan gue juga nggak penting juga kan? bukan bawahnya bro, ini atasnya. Misalnya buka kaos depan dia kan, ternyata dia cewek yang berdandan Mita the Virgin misalnya ya kan kita itu lebih takut. Soalnya di industri perfilman tuh kan pasti banyak orang-orang yang ini bah. Gue tuh kadang-kadang aja ini topik mau kemana kenapa gali kuburan masing-masing begini.
Anjing gue terjerembab di sini. Lu juga pakai covid sih lu. Aduh lucu banget. Enggak itu bener bang. Kalau aku di industri film di syuting kan biasa ada cewek-cewek lulusan kampus tertentu yang dandannya tuh nyentrik banget, tatoan. Jadi kayak cowok banget sampai aku bingung. Anjir ini cewek apa enggak cowok ya? Beneran nanya aku tersinggung. Jadi nanya takut biar biar sopan ya, biar sopan. Iya biar nggak salah nge-treat. Iya. Nggak ya, menurut gua boleh kok karena menurut gua ya rasis kembali ke agama ya. Gue pernah mengalami ini karena gue percaya rasisme tuh diam-diam. Jadi orang nanya agama, kalau dia nanya agama di depan itu dia nggak rasis biasanya. Yang rasis tuh yang diam-diam. Yang rasis tuh yang rasis tuh tiba-tiba gue pernah lagi ngerokok di luar karena nama Adriano Calbi terus dia tiba gini. Tapi emang kayaknya emang udah Cina-Cina yang menguasai bangsa ini gitu. Rasis tuh lebih parah ya. Iya, karena menurut gua rasis tuh dia nggak tanya agama, dia langsung tembak bro, langsung tembak dia. Lihat aja nih sekarang, sepanjang mata memandang aja udah nggak ada masjid. Waduh, gua kayak, bentar, lu nongkrongnya di mana nih sepanjang mata memandang nggak ada masjid? Lu nongkrong daerah mana? Lu di mana? Di PIK lu di mana? Enggak, lu di mana dulu nih? Nggak, karena setahu gue di mana-mana satu Indonesia banyak masjid. Gua nggak tahu. Ya. Kayaknya feeling gua kalau dari aksennya dia nih pendatang om. Pendatang kayaknya terus ngelihat daerah Bintaro sama BSD nih. Bintaro BSD nih kayaknya nggak seperti kampungnya dia. Oh, di Bintaro masjid banyak banget. Iya, nggak ngerti lah. Pokoknya gimana lagi ngerokok tiba-tiba, emang nih udah dikuasai bangsa lain. Waduh, ada apa nih pembicaraan? Orang berasumsi dari nama seolah-olah kita satu tim itu lebih mengerikan om. Oh, lu dianggap Cina? Enggak, dianggap Islam karena namanya Kalbi, Adriano Kalbi. Nama lengkap saya kan Adriano Iksan Kalbi. Jadi kayak nih dia nih. Gitu. Ya. Oh. Dia langsung judge gua. Tapi lu ada Cinanya kan? Ada, gua ada Cinanya om. Kenapa nggak ada nama Cina tengahnya? Kenapa rasis? Dulu gitu? kan nggak boleh ada nama Cina kakek saya. Jadi kayaknya kakek saya ini Cina miskin. Adriano Lim Colby gitu kan? Kakek saya ini kayaknya Cina miskin nih om. Jadi dia ngewarisin harta nggak bisa, dia ngewarisin security aja. Jadi dia kayaknya bapak gua lahir tahun 50. Kayaknya 48 tahun lagi ada bakar-bakaran gitu. Dia udah tahu dia. Dia gak bisa ngewarisin harta karena asuransi dulu belum ada om. Jadi dia kalau pindahnya ke Kristen doang kan minoritas ke minoritas, dia gak langsung gabung. Oh, jadi nama menyelamatkan ya. Menyelamatkan. Kakek saya namanya Ong Liang Giok. Serius. Anjir. Saya pengen cari juga sebetulnya bukunya di mana. Kan biasanya udah disiapkan tuh nama-nama. Saya pengen tahu dia datang dari mana tuh pengen cari. Belum ketemu. Biasanya nama-nama gitu jualan sembako lu bro. Iya, saya juga curiganya begitu. Jadi nongkrong di mana itu ente bang? Kok nggak ada masjid itu di daerah mana? BSD. Ya Bintaro mau ke BSD situlah, daerah-daerah situlah. Oh. Karena kan sangat tidak mungkin di Indonesia tuh area yang nggak ada masjid kan. Pembangunan terbanyak di Indonesia ini satu masjid, kedua warnet, ketiga warmindo, baru keempat 5 gereja dan lain-lain tuh. Warnet udah nggak ada, warnet udah tutup. Banyak warnet bro. Nggak percaya itu sama warmindo loh. Apalagi kategori? Enggak. Yang soal agama kemarin Gus Miftah juga tuh gurunya Om Deddy nih. Yang rame dia nanyain Farel tuh. Ya. Pas di live acara Farelnya jawabnya agama privasi. Menurutku sih itu kan lagi aku nggak tahu itu acara apa, dan Gus Miftah kan seorang pemuka agama Islam kan nanyanya konteksnya mungkin ya. Kalau Islam mungkin apakah kita sholawatan, apakah kalau Kristen, kalau Kristen, berarti enggak, begitu. Dan itu langsung mendapatkan, keren nih agama privasi. Enggak bro, itu harus dijawab bro. Kalau aku sih harus dijawab. Iya, karena biar nggak sekarang awkward. kan kayak, itu kan Gus Miftah sudah jelas Gus. Siapa tahu ada keperluan agama di situ, makanya ditanya. Iya benar. Apakah mungkin dikasih sarung, apakah dikasih ini? Tapi Gus Miftah kena juga kan? Gus Miftah kena apa lagi? Iya kan kena, atau nanya-nanyain agama padahal privasi habis Ya itu gitu. Makanya. Maksudnya Itu dia Muslim bela. yang aku membela Gus Miftah. Kalau di situ konteksnya ada seorang Gus pemuka agama Islam, mungkin dia nanya agama ya ada tujuannya, bukan apa agamamu. Nah, bukan begitu benar. kan? Ya, bukan. Sekarang kan
gara-gara banyak nggak ada konteksnya, misalnya lagi mau pesan apa, sorry mas agamanya apa, itu baru gak ada hubungannya. Iya benar. Gue setuju. Makanya gue bilang rasisme tuh quiet. Rasisme tuh nggak pakai tanya-tanya, dia langsung tembak aja kayak tadi. Gitu. Emang Cina di mana-mana. Waduh, ada apa nih? Ini rokok biar cepet habis gimana? Gue udah ketakutan gue di situ. Justru menurut gue yang bertanya terus terang tuh dia justru nggak rasis menurut gue gitu pembelaannya. Iya. Dan sebenarnya tergantung yang nada nanyanya juga. Oh benar. Suku apa yang ditanya gitu. Maksudku Iya. kalau Anda nanya ke Cina, orang-orang Chinese, apa agamamu? Dengan nada seperti itu, itu sudah pasti. Benar. Tergantung lawan bicara ya. Ini pertanyaan yang sensitif juga, gaji. Gaji. Nanya gaji boleh apa enggak? Tergantung. Yang nanya calon mertua apa gimana? Kalau calon mertua ya jawab aja menurut gua sih. Bukan, gaji itu jadi sensitif kalau kecil gajinya, Pak. Benar, betul. Itu yang di TikTok itu yang gajinya 1M atau Oh iya ratusan juta. benar. Kalau dia gede dia nggak perlu ditanya, dia ngumbar. Iya betul. Iya, dia Dia yang kasih minta tahu. yang minta ditanya ya. Ada checklist, gaji di atas 1M, Iya. cek kayak gitu kan. Ada tuh yang di Iya, TikTok. ada tuh. Pendapatannya berapa aja sih gitu? 1,2 M satu ini. Ya ampun. Bener, tapi bener nggak tuh orang itu pendapatannya 1,2 M? Gak tahu. Menurut lu bener? Konten nggak tuh? Konten kayaknya. Konten. Ya? Gak percaya gue. Lu kok sirik sih? Nggak, lu kok Nggak, nggak, lu- kalau lu- sirik ketahuan dong penghasilan gue gak sama ya. Iya dong. Sirik sih, lebih ke sirik sih. Lebih kayaknya sirik kita. sih lu kayaknya. Karena setahu gue orang-orang yang menghasilkan 1 M sebulan sih gak bikin konten ya setahu gue. Kalau ditanya pasti menghindar ya. Kalau Iya. ditanya pasti menghindar kayaknya sih. Iya, orang kalau duitnya banyak dijadiin konten mah di Uber pajak. Aku sih mungkin percaya aja dia penghasilan 1M tapi nggak tiap bulan. Mungkin aja dia pernah, kan kalau nggak salah di asuransi. Anjing, Dia pernah lagi di bangsat. Loh enggak, dia pernah di 1M tapi itu Iya. yang disebutin. Berapa penghasilannya? 1M. Iya. Oh, Itu bisa per jadi. bulan. Mungkin Bisa begitu. Itu juga belum potong biaya produksi. Iya, bener juga. Nah, karena kalau Anda udah 1M nggak mondar-mandir mau diwawancara Anda. Iya, makanya. Apalagi? Oh, ini status jomblo single itu kenapa jadi sensitif sekarang? Sebetulnya jadi Ya, sensitif kalau dia biasanya selingkuhan orang sih menurut gua. Kalau biasanya udah suka orang tapi digantungin tuh jadi sensitif ditanya. Tapi kalau pacarnya jelas, istrinya jelas, biasa aja orang jawab Tapi aja. pertanyaan-pertanyaan ini masalahnya cara nanyanya, bro. Benar, cara nanya. Gue tuh saat belum nikah sama bini gue kan ditanya gitu. Belum nikah sama bini gue ditanya sama netizen, kapan Sabrina dihalalin? Emang sejak kapan dia haram? Wah. Iya kan? Gue jawabnya kayaknya nggak pernah haram deh nih anak. Waduh. Benar. Nanyanya kan nggak baik-baik. Gitu. Nanyanya nggak Nanyanya baik-baik, kan. iya. Wah bahagia deh ngeliatnya. Mudah-mudahan nanti kalau nikah kan gitu Iya, dong benar, harusnya benar, dong. Nanyanya benar. kan nggak baik-baik. Kalau udah nikah terus tanya kapan punya anak. Kapan Om? Ini rasisme itu biasanya Sensitif nggak? rasisme itu biasanya gini, quiet Quiet ya. Iya, Racism benar. tuh quiet memang. Itu pertanyaan punya anak tuh sebenarnya juga Iya. sensitif. Apalagi kalau dia misalnya nikah udah lama. Ya. 5 tahun 6 tahun kan mungkin ada masalah, mungkin kehamilan dan lain, nanya anak tuh bisa jadi iya aku tahu aku belum bisa punya anak. Ah gitu, itu kayak Iya. harus Jadi, dilihat-lihat dulu. Kalau dia belum punya anak udah nikah bertahun-tahun, mending kita nggak usah nanya. tapi kalau Kecuali kita ada solusinya orang gitu. Iya. Kalau orangnya punya anak tapi nggak nikah gimana? Wah, itu lain lagi. Pertanyaannya apa itu? Anak siapa ya gitu? Ya ampun. Pertanyaan Jangan mancing-mancing. Iya, jangan Jadi mancing-mancing. Anda, Iya, Anda belum beres lah Anda. Oh iya, masalah saya belum beres. Tapi kalau orang sensus nanya boleh dong. Ya, boleh. Bangsat. Kayaknya Kerjaannya
Ya makanya kan nggak bisa pukul rata gitu, nggak bisa pukul bikin aturan kayak nggak boleh nanya anak. Ya tergantung siapa yang nanya. Kalau orang sensus ya dijawab. Tapi ya gua mau ngomong dulu gini. Gua kalau misalnya diundang podcast nih, ya sama siapapun, ya Adri deh kemarin kita Ya. podcastan Ya. ya. Gua selalu ketika orang yang nanya gitu ya, Om ini bisa kalau nanti gua akan nanya gini, gua langsung potong loh. Gua bilang, lu mau nanya apa aja sama gua terserah. Ya. Karena nanti pinter-pinteran gue ngejawab. Ya. Kalau gue jawab. Kalau enggak gue putar kemana-mana, dikomedikan, dilucukan. Ini kan kecerdasan orang yang menjawab kan. Betul. Iya dong, bukan masalah yang bertanya. Oh, maksudnya nanya tentang fetish yang sebelumnya Bukan tuh. fetis bangsat. Bukan fetis. Fetis gue lebih kejam dari itu. Waduh. Kenapa jadi Nah, fetis? ini Itu bukan fetis. Nah, ini juga jadi masalah. Nanya perawan itu boleh nggak tuh? Nah, Ya makanya. Konteksnya dulu. Tadi Anda. itu dia. Tadi itu Konteks. dia. makanya Kalau kalau orangnya Om datang, Deddy, kalau Anda kan seakan-akan nggak ada konteksnya. ada. Cuma orang ada sebenarnya kan. Ada. Ada itu tuh yang pertama kali ditanya masalah itu tuh lagi sama si Oza. Livi Oza, bukan? sama Sama Oza. Oza, Betul. sama Oza, karena Oza kan perjaka, Iya. jualannya perjaka, Iya. makanya pertanyaannya ke sana. Tapi kan dipotong Oza ngomong Bener. perjakanya. Seolah-olah Oza kayak gak ada di ruangan ya. Nggak ada di ruangan Oza, bangsat tuh beneran. Iya, padahal gue juga nanya loh, Oza perjaka nggak? Coba itu yang dipotong. Iya benar. Kan? Coba kalau gua itu dipotong, udah fetisnya perjaka, Waduh, kena lagi. ada isu lain lagi tuh. Double ntar ya kill udah. gua. Waduh, fetis perjaka bangsat. Om Deddy itu kemarin langsung aja kita sebut Livi Renata tuh nge-tweet itu. Iya betul. Deddy punya nggak nyebut Deddy sih dia. Nyebut apa gitu pokoknya dia nanyain ini, nanya soal perawan. Nah, orang kan menyimpulkan apa konteksnya begitu. Memang. Kalau aku sih nggak komen karena nggak tahu, siapa tahu obrolannya waktu itu memang lagi apa dan apa gitu. Dan kalau dia misalnya bintang tamu di Amerika nih ditanya, bukan di Indonesia ya. Kalau dia masih perawan kan pasti dia akan jawab tegas, ya saya masih perawan. Weh, respect gitu. Kalau enggak di Amerika juga jawab enggak. Iya, kalau enggak juga jawab aja Respect enggak. juga. Nggak ada Oh iya, masalah. kalau di Masalahnya Amerika kita, ya, iya nggak kita akan- jangan nyampe ke Amerika dulu. Aduh, jauh banget. Itu sudah saya sensor. Hei Brotot, itu sudah saya sensor tadi. Maksudnya itu Indonesia begitu. Hah? Ini orang sempat nah. Malah Anda perjelas. Iya, tapi nggak apa-apa ya nanya kayak gitu. Emang kenapa? Nggak apa-apa kayaknya. Gue nggak ngerti. Mungkin yang nanya Om Gue. Deddy ini kayaknya sensitif. Kalau ente yang nanya kan mungkin podcast ente platformnya banyak. Mungkin kalau ditanyain podcast orang-orang subscriber 6 gitu kayaknya nggak akan protes deh. Lebih Mungkin sensitif. karena platform ente gede sih kayaknya. Nggak. Lebih sensitif mana platformnya, angkanya besar apa umurnya jauh? Dia ngeliatin gue serem banget ini. Kalau umurnya jauh bukan sensitif atau kepedulian. Kepedulian benar. Kalau gue rasa mungkin kalau selisihnya 5 tahun mungkin nggak ini, tapi kalau 30 ke atas mungkin tuh kepedulian gitu maksudnya. Ya, jadi di rentang beda usia 5 sampai 30 itu yang creepy. Jadi kalau di bawah 5 dia akrab, di atas 30 tuh kepedulian, tuh orang tua sayang aja sebetulnya. Nah. Mungkin nada ente juga lain kali kalau misalnya ente ada bintang tamu dan terpaksa menanyakan itu. Ditambahin misalnya, "Adek, mohon maaf ya, saya masih perawan nih." Gitu. Benar. Itu baru bentuk penduli. Kalau Betul. Anda nanya, emang lu masih perawan? Iya. Nge-vape gitu ya orang creepy dah. Benar. Ya, benar. Nge-vape dan kacamatanya Slim, gua rasa Slim. Marah kacamatanya gelap lagi. Iya benar. Dan kaos Under Armour sih itu sih. Terlalu Mas gym banget tuh kaos Under Armour terlalu tuh. toxic masculinity gua tuh. Iya. Iya benar. Aduh, itu kalau dia ternyata brand ambassador ada Under Armour udah dicabut pasti. Udah hilang di kontrak. Enggak, gue masih gue. Target marketnya next. beda. Oh iya. Ada Armour mahal. Iya. Lucu banget. Kaos di Tokped, sport bra biasa yang marah-marah tuh.
Enggak ini, makanya next kalau terpaksa Anda Om menanyakan itu, vape-nya ditaruh, ambil batik sama kopiah gitu. Adek, mohon maaf adek. Adek ini perawan apa enggak? Iya, jadi ada konteks Bapak, ya. jangan manggil Om deh, jangan. Ente nyebut diri ente Om lagi, Om Deddy kan mesin banget anjir, Om. Jadi gua masih manggil Bapak dong. Benar, Jangan benar. so asik Anda udah Bapak gitu. Bapak Deddy ingin bertanya apakah kamu perawan? ya, Bapak ingin bertanya apakah kamu masih perawan? Anjing Anda? lucu banget. Karena konten-konten kamu di Instagram kok setengah telanjang gitu. Iya, Boleh dong, benar. boleh dong. Waduh. Loh. Kan saya tidak Ada akan penyuluhannya yang ada penting. penyuluhan. Apakah boleh itu ditutup sedikit auratnya gitu. Nah, luar biasa sekali. Aduh, gitu kan. Aduh, Itu kan lucu dosa banget. jariah. Nah, tambahin ceramah-ceramah gitu. Mantap. Iya, Aduh, boleh gila. tapi boleh. Boleh tergantung nada dan ya Anda harusnya punya dua ini deh Om. Punya split karakter deh. Anda ngajarin saya nada aja. Anda ngajarin saya. Saya lihat konten Anda bela diri dari K-pop. Nada Anda marah-marah dari awal sampai belakang. Lu juga mestinya juga Itu ngomong juga dong. susah. Adik-adik K-pop. Sambil joget TikTok dikit gitu. Memang K-pop ini asik. Ya. Cuman abang kan cuman pinjem foto. Oh iya. Gitu Abang dong. ngomongnya abang. Abang. Asik. Iya. Guru. Kalau aku guru Sukwan, kalau Anda kepala sekolah gitu cerita. Aduh. Gila gua Apa lagi? terjebak lo di sini. Terjebak gue. Apalagi ya? Enggak lah. Gaji. Jadi nanya penyakit sih kayaknya. penyakit. Ya nanya penyakit gimana nggak nanya? Justru kita peduli kali nanya penyakit. Iya benar. Kalau lu tiba-tiba datang pengkor, masa gua nggak boleh nanya? gua nanya. Iya dong. Ngapain? Iya benar. Pengkor. Ngapain pengkor ke podcast Anda ngapain? Ya kan gua nanya lu kenapa pengkor tiba-tiba. Iya, Penyakit nanya boleh. Kalau penyakit boleh. Boleh. Penyakit boleh. Penyakit gue rasa boleh. Selama penyakitnya tidak visual dan mencurigakan. Benar. Jadi tuh muka Oke. kenapa koreng atau kudis atau HIV. Nah gitu itu jangan. Jadi kalau kenapa langsung brutus HIV, pinggir bibir gitu nggak boleh. Itu kayaknya jerawat atau herpes ya gitu. Jangan itu jangan nggak boleh itu. Enggak, gua rasa kalau mau nanya penyakit tuh tanya aja, jangan kasih perbandingan itu yang bikin rancu. Tapi kalau di herpes gimana lu kok kita tanya? Itu Nggak, kenapa maaf, itu merah-merah? kenapa ya gitu aja Jadi udah. jawabnya apa kalau di herpes? Herpes. Gak mungkin ya orang herpes jawab herpes. Itu masalahnya. Oh, itu Masih. problemnya. Enggak, kalau dia nanya ada solusinya mesti gak apa-apa sih. Itu kenapa herpes? Oh, ini ada obat. Nah, gitu. Biasa orang kan nanya, kenapa nih herpes? Oh, gitu doang. Gitu kan keselin anjir. Oh, benar. Jadi kalau nanya nggak ngasih solusi jangan gitu. Ya jangan lah, tanya Iya, aja lah. Kita belum tahu kita punya solusi kagak. Iya. Sakit tapi kayak sakit di antara semua ini paling yang nggak sensitif sih dibanding yang lain menurut gua. Ini juga kuliah aku Oh, iya. kuliah juga aku cukup bukan lulus. Kalau udah lulus belum itu mah biasa. Tapi anak misalnya kita ketemu teman gitu, ini kuliah nggak ya temen ini? Anak ini kuliah nggak ya? Gitu. Biasanya itu aku ragu tuh nanya tuh. Maksudku aku nanya kuliah itu, oh ini jurusan ini, oh dulu ini ya gitu. Oh ya kalau itu Aku kan kalau cuma mau tampang-tampangnya enggak, tapi kalau dia nggak kuliah tuh aku justru merasa offense pertanyaannya. Kayak kenapa dulu kuliah di mana? Apalagi dia kalau jawab enggak Bang, nggak kuliah dulu, nggak cukup biayanya. Aduh. Enggak, emang Itu. emang orang kuliah sama nggak kuliah kelihatan bedanya gitu, bro. Mukanya. Kok lu bisa bedain? Bukan. Enggak, justru itu nanya untuk memastikan dia kuliah apa enggak. Ya begitu. lu nanya kan karena lu merasa dia nggak kuliah kan. Berarti kan lu bisa ngelihat perbedaan orang kuliah nggak kuliah dong. Kalau parkirnya keluar garis sih gua pantas tuh nggak kuliah. Parkir keluar garis. Parkir mepet mobil samping tuh. Iya. Oh itu nggak kuliah, ciri-ciri nggak kuliah itu ya. Parkir mepet. Kuliah terus gaji. Terus Tempat tinggal, orang tua tempat hidup hidup oh, apa tempat mati? tinggal. Tempat tinggal nggak sensitif dong. Orang tua masih ada apa enggak?
Orang tua masih ada apa enggak sensitif. Enggak sensitif lah. Enggak ya. Enggak. Kecuali nanyanya di panti asuhan mungkin sensitif. Iya benar. Udah ditanya, dijawab terus ditanya lagi kenapa matinya gitu. Ya ampun. Nah, itu sensitif tuh. Itu enggak boleh tuh. Enggak. Om Deddy, dark comedy. Om Deddy, Anda jangan dark Anda. Anda disomasi komunitas panti nanti. Ya ampun. Iya kayaknya apalagi udah ya cukup ya kayaknya. Jadi pada Dan memang kesimpulannya podcast ini kita podcast ini memang kita dibayar Om Deddy kan untuk membelain dia. Bangsat. Dibayar Om Deddy karena gua nggak nemu angle. Gua kasih tau dulu nih, ini cerita ya kejadian hari ini sebelum kalian tutup ya. Gua tuh tadi lagi di atas lagi nge-gym. Lagi nge-gym beneran kan, tahu kan? Gua lagi nge-gym sama Aska, tiba-tiba Yopi naik ke atas. Pak, ya kenapa? Adri mau pinjam studio buat rekaman podcast. Itu kan ngeblank gue ya. Adri mau pinjam studio buat rekaman podcast. Pertama, Adri ini siapa? Iya. Adri siapa Adri Iya. itu? Terus pinjam studio buat rekaman podcast. Kenapa di podcast gua gitu kan pertanyaannya kan? Gue nanya, Adri? Iya Adri buat noise pak. Adri buat noise. Iya, Adri siapa? Gue bilang, Adri pak. Adriano Colby ada di sini. Gue udah langsung ke dia dong. Adriano Colby ada di sini. Terus dia teriak, iya om ada di sini om. Katanya gitu. Larinya tiba-tiba dia cuman gara-gara temannya COVID. Gara-gara temannya COVID doang minjem studio. Tadi Oza ada di sini Oza. Oh, Oza ada di sini. Oza ada di sini. Gue tanyain, Za lu kenapa ada di sini, Za? Main-main bantuin somasi gitu. Ya, itu tuh Oza tuh luar biasa tuh. Dia nunjukin bahwa talent MLI itu nggak semuanya tentang uang. Jangan dong. Tapi talent manajemennya om tentang uang. Udah gitu. Nah, pertanyaan sensitif tuh, uang tuh. Iya benar. Ya kan. Ya udahlah gua mulai saat ini tidak akan bertanya pertanyaan sensitif. Terutama pada gamers sih. Terutama pada gamers. Ya, baik. Jadi ya pada kesimpulannya bertanya hal sensitif boleh boleh ya. Tergantung nadanya. Pasti boleh. Tergantung nadanya. Tergantung Anda sadar diri juga siapa Anda gitu. Iya, Penampilan, pakai Kacau. baju apa. Iya. Kalau Anda udah dipanggil Om, itu pertanyaan seksis. Bangsat lu ngebelain gue, kenapa endingnya gue disalahin gara-gara panggilan Om? Gak bisa. Pertanyaan sensitif boleh tergantung jawabannya. Enggak, tapi kayaknya kita harus rebranding. Kita jangan panggil Om Ded lagi. Emang Bang Ded aja kita. Ya, Bang panggil. Ded aja. Nah, Pak aja. Pak lagi Pak. Koko. Koko. Enggak. Koko juga identik dengan itu loh. Enggak, saya cukong kayu dan Enggak, saya curiga itu fetishnya dia, jangan dipanggil Koko nih. Enggak, Pak aja, Pak Deddy. Soalnya gini, kalau misalnya ada bintang tamu yang habis ditanyain perawan, dia cerita ke temennya, aku tadi ditanya perawan sama Om Deddy. Ih, mesum deh, gitu. Kalau ditanya perawan sama Pak Deddy, wah baik banget dia ya, dia perhatian. Begitu. Iya benar. Jadi ganti. Intonasinya tuh Pak kayak Deddy aja. kayak ditanyain bapak guru gitu ya. Ya, ditanya sama Pak Deddy tuh kayak ditanyain Pak Guru banget deh. Itu lebih mesum loh itu. Udah gitu. Oke. Buat teman-teman kalau kalian setuju atau punya pendapat gimana soal podcast kita kali ini, langsung aja drop di komen. Dan kalau kalian punya usul minggu depan topiknya apa, langsung aja drop di komen. Dan jangan lupa nanti Tapi gua kasih di tahu acara ya, Lucu Fest. gua enggak, sebelum lu promo boleh. gua bocorin aja nih buat teman-teman yang suka dengerin Musmas ya, gua kasih tahu aja ya. Ini orang-orang ini kalau tapping ya, mereka bahkan nggak tahu kontennya apa. Nggak tahu mereka kontennya itu apa. Tadi tuh sebelum tapping itu mau ngomongin apa? Nggak tahu ngomongin apa. Ada Om Deddy nih, ngomongin dia aja deh. Gitu. Gua kasih tahu. Lu percuma, lu tulis di komen ngomongin apa juga percuma. Gua kasih tahu. Sabar Pak Deddy. Gue ngeriset buat podcast gue. Masih nomor 3, nomor 4, nomor 3, nomor 4. Kalian Sabar, nggak Pak Deddy. berkonten kalian. Sabar Pak Deddy, sabar. Jadi buat yang penasaran pengen lihat Pak Deddy ngomel-ngomel selama 1 jam ya, kita tunggu di Lucu Fest tanggal 27 November. Oke. Info lengkap dapat dilihat di www.majelislucuindonesia.com.
Oke, kalau begitu saya Tretan Muslim pamit. Saya Adriano Kalbi juga pamit. Deddy Corbuzier pamit. Pak Dedi pamit. Dadah. Ini jadinya kalau Mamat, Kania dan Gilang dalam satu ruang di ruang 28. DPR itu termasuk tingkat kepercayaannya tuh 2 terbawah. Itu dilemanya atau sekaligus paradoksnya juga. Nah, di seluruh dunia approval rate dari parlemen tidak pernah tinggi. Dia disebelin orang, katanya lu wakil rakyat, tapi kerjanya tidur, mau mewah-mewah, bikin gedung segala macam. Ya. Nonton bokep. Kepencet dari grup WhatsApp. Kepencet dari grup WhatsApp. Kepencet. Nah. Jangan kelewatan episode terbaru Ruang 28 setiap hari Rabu.